Ya, assalamualaikum warahmatullahi Wanita wabarakatuh. lagi? Alhamdulillah, acara kami sekarang ini dalam proses gugatan terhadap Jokowi pribadi ya, bukan presiden ya. Adanya ijazah palsu, baru selesai acara mediasi. Namun di acara mediasi ini kami sudah mengecek satu persatu. Nah, tentu nanti dalam mediasi ini yang lebih tepat untuk menjelaskan Prof. Egy. Kami hanya buka dulu. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, ada 3 poin penting. Pertama, legal standing dari orang utusan Jokowi tidak punya legal standing. Itu satu. Ya. Yang kedua, sidang yang dimaksud memang gugatan awal untuk Jokowi sebagai pribadi, tetapi melekat dalam diri Jokowi jabatan presiden. Jadi pribadi dan presiden. Itu. Yang ketiga, kita diundur minggu depan, hari Kamis. Tanggal 23. Maka kami dibebankan untuk buat resume. Nah, sekarang saya bebankan kepada pihak sana untuk membawa ijazah aslinya Jokowi. Atau minimal sebelumnya surat kuasa yang berlegalitasnya itu tanda tangan basah. Bukan dari bukan Jaksa substitusi. Agung, bukan surat mandat dari Seknek, bukan. Dan bukan juga substitusi. Hukum dasar begini aja nggak ngerti. Ya. Mereka berdebat ini putusan dari adanya Kepres. Kepres itu di bawah undang-undang, Kepres itu. Dan undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 inilah pokok dasar kita. Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, termasuk presiden, nggak ada kecualinya. Kok dia pakai surat SK untuk mandat? Ini kan nggak ngerti hukum. Jangan lupa Jokowi, Anda presiden. Anda telah bersumpah. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, sekarang urusan hukum kok Anda nggak datang ke sini? Anda digugat sederhana kok nggak datang ke sini? Artinya Anda tidak memahami sumpah jabatan Anda. Anda mengingkari sumpah jabatan Anda. Anda tidak layak jadi presiden yang bernegarawan. Ya. Anda telah membuat perbuatan tercela karena masalah ijazah palsu. Mestinya kesadaran ini diterangkan lagi di TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Isi TAP MPR itu tentang etika pejabat. Jadi pejabat yang sudah bermasalah nggak perlu disuruh mundur. Dia mestinya tahu diri, mundur karena dia telah berperilaku perbuatan tercela. Itu TAP MPR nomor 6. Ya. Oleh karena itu, kalau Jokowi mengerti undang-undang dan betul-betul harusnya mengerti karena presiden udah bersumpah lagi kan, jalankanlah minggu depan. Kami masih sabar, kami menunggu secara konstitusi. Datanglah ke sini, gentle. Anda datang ke sini karena yang saya gugat Anda pribadi, Jokowi. Karena waktu ijazahnya diduga dipalsukan kan Anda belum presiden. Jadi kita nggak langsung gugat presidennya, gugat Jokowi pribadinya. Nah, sekarang karena dia presiden, melekat presidennya juga kita gugat, gitu loh. Ya. Ini harus cermat dong. Baik. Kok yang kita gugat pribadi Jokowi keluarnya SK dari Menseknek? Ya. Menseknek itu rektor loh. Masa rektor kelasnya nggak mengerti gini, heran saya. Ya. Jaksa Agung juga. Ya. Anda tuh udah agung. Agungnya apa kalau begini? Ya. Kok pengertian hukum dasar. Nah, sementara. Ingat dulu sejarah. Ketika SBY presiden digugat, dia tunjuk lawyernya. Ya. Namanya Palmer Sitomorang. Ya. Sebelumnya saya ingat lagi Megawati, dia tunjuk Trimedia Panjaitan. Saya ingat juga Gus Dur, dia tunjuk Luhut Pangaribuan. Nah, kok sekarang Jokowi nggak nunjuk siapa-siapa, bagaimana ini? Ya.
Jadi saya tidak menafikan pegawai-pegawai tadi. Ya. Ya, saudaraku Refli Harun juga salah memahami leverage ini. Ini leverage dalam pengertian penegakan hukum. Ya. Dia harus tunjuk lawyer juga dong. Ini rakyat aja bisa nunjuk lawyer. Ya. Maka Jokowi saya tunggu minggu depan kalau Anda nggak bisa datang, tunjuk lawyer Anda, bikin surat kuasa, bukan surat SK soal Menseknek, soal Jaksa Agung, nggak ada urusannya itu. Ya, jadi kalau minggu depan tidak juga, saya minta kepada media hakim media tadi untuk menghilangkan hak hukum. Jadi hak hukum Jokowi sudah nggak ada, maka kita minta putusan sela harus dinyatakan first take Jokowi bersalah, tidak punya ijazah aslinya. Itu yang penting. Saya kira gitu. Oke, saya tambahkan. Jadi penjelasan tadi yang dijelaskan oleh Prof. Egy berada di pasal 123 HIR. Itu penting. Ayat 1 itu dasar utama harus memberikan surat kuasa yang basah dan ditandatangani basah. Mungkin dilanjutkan oleh prinsipal kita. Silakan. Ya, sebagai prinsipal mewakili teman-teman 4 prinsipal yang lain, di dalam sidang mediasi tadi saya secara prinsip menyatakan bahwa jika dalam persidangan ini Jokowi hadir atau utusannya atau kuasa hukumnya membawa ijazah asli, case close, ya kan, selesai barang ini. Tapi ternyata sampai hari ini tidak. Saya menduga ini barang palsu. Bahkan saya menyebutkan bahwa kita kan menyekolahkan anak SD, SMP, perguruan tinggi kan cari ijazah. Lah ini kita punya presiden, ijazahnya nggak jelas. Lalu kemudian dia tidak paham hukum betul. Ini gugat pribadi, malah mengutus Jaksa Agung dan Mensesnek. Menyalahgunakan kekuasaan. Ini penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Nanti kita bilang blow on, salah pula kan itu masalahnya kan. Padahal perbuatannya blow on, kan itu masalahnya kan. Itu loh. Nah jadi inilah ya kita sangat sangat miris, memprihatin betul bahwa kita punya presiden punya kualitas seperti nggak bisa membedakan antara pribadi dan jabatan. Nah ini kan jadi gawat injelinya. Nah jadi sekaligus saya mempertegas apa yang disampaikan oleh Prof. Egy tadi bahwa sesuai TAP MPR nomor 6 2001 ini adalah perbuatan tercela dan mengundurkan diri, tidak perlu suruh mundur. Ya kan kalau enggak ini akan menjadi harus tahu diri. Jokowi tahu diri dong. Ya kan Anda itu jelas tidak punya jasa. Ini buktinya putar-putar ke sana kemari ujinya kalau nggak ada. Ini barang ini pas saya yakin nggak ada. Kalau ada nggak begini cara menghadapinya. Sekian. Jadi begini. Masyarakat ini kan diminta untuk membuat resume. Saya kira resume itu sederhana. Yang diminta kita ini tunjukkan ijazahnya. Selesai, case close. Saya kira itu aja. Bang Rey, masyarakat mau ikut bantu ngomong? Nggak apa-apa, sepatah dua kata supaya kita udah. Saya kira minggu tanggal 23 jam 10 pagi di lantai 2 sementara ya. Di lantai 2 atau nanti ada perubahan di lantai berapa saya nggak tahu. Karena ruangannya diminta yang lebih gede. Karena hakim sendiri tadi kepanasan. Mungkin karena ya situasi menghadapi Prof. Egy ini jadi panas juga mungkin. Saya kira itu aja. Satu lagi. Masih dalam konteks. Satu lagi saya tambahkan. Satu lagi. Argumentasi yang disampaikan oleh Prof. Egy ya kan sebagai kuasa penggugat itu satu pun tidak ada yang dibantah dan tidak sanggup membantah argumen-argumen tadi. Allahu Akbar. Jadi ya. Nah ini kan tadi kita media nggak boleh liput karena menurut Permaper. Seingat saya Perma nomor 1 tahun 2016. Dan dalam mekanisme begini untuk wilayah di mediasi, walaupun sidang ini terbuka untuk umum, tapi mediasi itu tertutup. Nah, karena saya tahu aturan itu, saya mohon maaf tadi minta teman-teman pers keluar. Kalau aturan kita bisa, kenapa tidak bisa? Di sana takut kali hakimnya, itu masalahnya, nggak konsisten. Memang kita harus ikuti aturan. Kalau di sini kita yang takut karena kita nggak mau dianggap melanggar hukum. Nah, itu kan kalau kita harus ikuti aturan, kenapa hakim nggak ikuti aturan untuk tugaskan surat kuasa? Iya, itu tanya ke hakim, jangan ke saya. Oke, kita nggak boleh
menilai hakim. Hakim bicara sendiri. Anda tanyalah sebagai wartawan, hakim kunahaon gitu Nah, jadi pada prinsipnya begini, kita menghormati lah dengan perma itu. Dan saya minta juga rekan-rekan nggak apa-apa, nggak masalah lah. Yang penting bahwa kondisi realnya yang kita minta hanya sederhana, tunjukkan saja ijazahnya, sudah case close, dan itu termasuk resume. Tapi tadi sekedar tidak ditunjukkan, mesti ada hasil lab krim, laboratorium kriminalnya, dong kan? Kertas tahun 70-an sama sekarang kan beda. Jangan terus namain tanda tangan juga beda. Apalagi yang UGM, kupingnya beda, mulutnya beda, kumisnya beda, pakai kacamata lagi, giginya beda lagi, agak tonggos sedikit ya. Orang itu tidak pernah pakai kumis, Pikirannya beda juga. Ya itulah. Jokowi nggak pernah pakai kumis, tiba-tiba di ijazah ada pakai kumis. Gigi juga beda, gingsu sama. Oke, saya kira gitu aja. Apa ada pertanyaan? Tindakan dari Pak Jokowi yang sampai sekarang belum ngasih surat kuasa ya, saya rasa sudah 3 persidangan ini bisa masuk dalam Ini persidangan yang keempat nih, mediasi. penghinaan terhadap peradilan ya. Gini, batas menghina apa tidak dalam perdata itu kesepakatan dulu. Nah, kami masih bersepakat menunggu minggu depan. Mediasi. Nah, kalau minggu depan dia tidak bawa juga, dia menghina betul. Kalau menghina itu yang kemarin itu hakim lari duri. Hakim juga sudah kita laporkan ke KY. Apa ganti hakim nggak bisa Pak? Kita sudah tanya juga tadi. Ya kita lihat kan nanti hakim mediasi akan kasih kabar. Nanti mediasi berikutnya. Surat kita sudah dijawab. Siap. Oke, makasih Pak. Saya kira gitu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan ya. Ternyata hasil mediasinya seperti mana? Nggak, nih. Oh iya. Ya. Sekian guys, itu saja hasilnya. Semoga rakyat bisa memahami posisi-posisinya seperti ini ya. Sekian dari saya, orang Lembur dari ujung negeri Anta Berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.